Semua sudah kenal saya kan, saya nggak perlu memperkenalkan diri, sudah kenal semua. Kita akan pagi ini saya mau sharing dengan Bapak Ibu, saya mau belajar, kita sama-sama belajar. Kita buka Markus Cek cek 12, cek cek cek. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Bulan ini kita belajar tentang apa? Mempersembahkan. Mempersembahkan itu sesuatu yang kalau zaman kitab Taurat, itu yang kita persembahkan zaman itu adalah binatang ya, zaman dulu. Setelah Tuhan Yesus mati untuk menebus hidup kita, yang kita persembahkan adalah apa? Tubuh kita. Ya, kita buka bulan ini dari Pastor Fani yang membawa di Roma 12 ayat 1, mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup. Lalu Bapak Tantra, terus Pak Hari, sekarang saya yang menutupi. Saya cerita kepada Bapak Ibu, eh, dalam ini yang terakhir, sesi terakhir dalam bulan ini, karena saya banyak belajar di dalam keuangan, jadi saya akan, kalau saya sharing kepada Bapak Ibu tentang keuangan, jangan Bapak Ibu saudara pikir saya nodong Bapak Ibu untuk memberi persembahan di gereja ini, bukan. Tetapi saya mau sharing kepada Bapak Ibu, eh, bagaimana kita hidup ini memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam hidup kita, semua yang kita punya itu punyanya siapa? Punyanya Tuhan. Kita hanya menjadi bendahara, menjadi pengelola. Jadi apapun yang ada pada kita itu hanya titipannya Tuhan. Itu suami, itu anak, itu istri, semua titipan, bukan milik kita. Ya, kalau ada yang kehilangan dipanggil Tuhan, suami, anak ataupun istri, itu semua harus kembali kepada yang punya. Kita nggak punya, bukan kita pemiliknya. Kita baca, multimedia tolong bantu saya. Markus 12 ayat 41 kita baca dulu ya. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. 43, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan persembahan. 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Saya merenungkan firman ini Bapak Ibu. Kalau saya jadi janda, kebetulan sama jandanya. Kalau saya jadi janda, saya mikir loh. Dia bisa memberikan ayat 44, memberikan semua yang seluruh nafkahnya. Saya kalau disuruh seperti ini, saya nggak bisa. Saya pasti akan nego dengan Tuhan. Tuhan, kalau tak kasih semua, terus aku gimana? Tapi ini satu, ibu janda ini luar biasa. Dia memberikan dari apa? Seluruh nafkahnya, mungkin nafkahnya dia 1 bulan itu dia beri semua di kotak persembahan. Kita mau belajar ya, kok bisa ya orang ini ya? Dia kok nggak mikir besoknya masukkan di kotak persembahan, terus dia keluar dari gereja lalu dia ngomong apa? Dia pasti mikir, ini keluar dari gereja, besok makan apa? Mungkin yang tadi pagi sudah ada, dia untuk makan 1 hari. Tapi besok makan apa? Bapak Ibu pernah mikir nggak? Besok dia makan apa habis keluar? Tetapi saya percaya ketika dia melakukan itu, dia melakukannya kenapa? Dia mempercayai dia, Tuhan, sebagai Tuhan dia, sebagai Bapak yang memelihara hidupnya. Dan kenapa dia lakukan seluruh nafkahnya dia berikan.
Karena dia mengasihi Tuhan. Apakah kita yang tidak memberi seluruh nafkah hidup kita, kita tidak mengasihi Tuhan? Tidak. Itu sesuai dengan masing-masing kerelaan hati kita memberi. Kita baca berarti ada yang ada sesuatu yang bisa membuat dia bisa memberi dari seluruh nafkah hidupnya. Kenapa? Karena dari sikap hatinya. Minggu lalu Pastor Hari Pak Firman tentang apa? Jaga sikap hati. Memberi apa hubungannya dengan sikap hati? Kita belajar ya. Dalam memberikan persembahan, Tuhan tadi duduk di mana? Tuhan dulu duduk. Dia lihat orang satu-satu. Mas. Apa yang dia lihat sama Tuhan? Apakah jumlahnya? Saya percaya Tuhan lihat sesuatu. Lihat mukanya orang. Hati itu terpancar dari mana Bapak Ibu? Dari kalau mencurung. Artinya apa? Lagi mangkel mungkin. Mungkin di rumah lagi gegeran. Mungkin lagi, saya tidak tahu apa masalah di rumah. Mungkin jadi masih persembahan. Tuhan mungkin lihat ya. Tapi ibu janda ini saya yakin dia dengan senang hati, dia bersuka cita, dia memberikan yang terbaik dalam hidup. Tuhan melihat apa? Melihat hati. Hati kita itu tidak kelihatan kan? Nggak kelihatan kan? Orang bisa, tetapi Tuhan tahu hati kita yang paling dalam, yang ditutupi. Tuhan lihat. Makanya Tuhan duduk lihat satu-satu yang datang memberi persembahan. Tuhan bisa berkata apa? Jadi sikap hati itu dalam memberi persembahan itu sangat-sangat menentukan. Sikap hati dalam memberi itu kita lihat satu, dengan sukacita. Kalau Bapak Ibu tidak memberi dengan sukacita, tidak ada gunanya. Kita buka 2 Korintus 9 ayat 7. Multimedia tolong bantu saya. 2 Korintus 9 ayat ke-7. Ya? Ayat ke-7. 2 Korintus 9 ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan apa? Yang pertama, sikap hati kita dalam memberi persembahan. Karena kita memberikan persembahan hidup kita untuk Tuhan. Begitu juga dengan yang Tuhan percayakan dalam bentuk keuangan. Kita memberi dalam persembahan. Dengan apa? Sukacita. Kalau Bapak Ibu memberi dengan jumlahnya besar, tapi dengan bersungut-sungut, atau dengan daripada ditakoi Cik Yunita terus, mending tak kei iya daripada aku ditanyai terus. Berarti dengan paksaan, dengan apa? Tidak kerelaan hatinya dan tidak dengan bersukacita. Jadi sikap hati yang pertama di dalam memberi itu adalah apa? Bersukacita. Jadi ketika Bapak Ibu datang memberikan persembahan, ada sesuatu, kalau kita memberikan orang yang kita kasihi, senang apa enggak? Joshua sama Jessica kalau mau kasih Joshua pasti dengan senang hati kasih suaminya, betul? Enggak mangkel-mangkel, pokoknya tak kayak iya, enggak kan? Sama kita dengan Tuhan, memberikan dengan suka hati kita, happy. Kenapa? Tuhan tidak melihat jumlahnya. Tadi Tuhan bilang apa? Janda, cuma 2 peser. Saya enggak ngerti ya, 2 peser itu berapa ya Pastor Hari ya? 2 peser itu berapa? Hah? Ya mungkin koin ya? Koin. Tapi bagi Tuhan bilang apa? Dia memberi yang terbesar daripada orang lain. Karena dia memberinya dengan sukacita. Bukan jumlahnya ya Bapak Ibu ya. Bukan jumlahnya. Tetapi hatinya. Kalau jumlahnya besar tapi hatinya marah, hatinya mangkel, hatinya enggak dengan kerelaan. Ya Tuhan bilang itu enggak ada gunanya. Bagi Tuhan itu bukan masalah jumlahnya Bapak Ibu, tapi hatinya itu. Yang kedua, memberi dengan apa? Tulus hati. Karena kita mengasihi Tuhan, kita memberi dengan tulus. Tanpa ada motivasi
yang terselubung di dalamnya. Tadi janda miskin itu dia memberi dengan apa? Ketulusan hatinya. Kalau dia kepengen dipuji, dia pasti malu. Aduh, ngasih imek 2 kledik, kledik gitu ya. Pasti malu. Tetapi karena dia memberikan dari ketulusan hatinya, Tuhan aku mengasihimu, jadi aku memberkati gereja, tempat ibadah ini dengan apa yang aku punya. Ya kasih walaupun koin mungkin loh ya, suaranya paling kenceng waktu di kotak persembahan itu. Kalau koin masuk di kotak kan suaranya denger kan, tapi kalau dia memberi dengan ketulusan hatinya, Tuhan melihat itu. Kalau Bapak Ibu memberi dengan tulus hati, bukan masalah jumlah. Kadang banyak orang memberi dalam jumlah yang besar. Dia kepengen satu, didengerin kalau ada idenya dia. Dia pengen orang lain, mungkin Pastor Fani, Joshua dan Hari, Pak Pastor Hari, oh aku kasih besar. Pak Pastor Hari, aku sudah ngasih besar loh persembahannya. Nanti kalau ada ideku dengerin ya. Nah, ya itu enggak. Bagi Tuhan bukan masalah jumlah, tapi kerelaan hati dan sukacita dan tulus. Tidak ada terselubung maksud tertentu. Kebanyakan orang memberi itu ada maksud terselubung. Yang enggak ada di sini, sana sini banyak ya. Di sana banyak, di sini enggak ada. Jadi memberi itu, wah aku lek ngasih, tak atur gerejanya, pendeta tak atur. Banyak yang gitu. Tapi puji Tuhan tempat kita tidak ada. Yang ketiga, memberi dengan apa? Konsisten. Konsisten tuh Indonesianya apa ya bahasa apa? Konsisten tuh apa ya? Apa? Terus menerus ya? Betul. Konsisten tuh terus menerus. Kita baca Maleakhi 3 ayat 16. 3:10 maaf. Maleakhi 3:10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Yang ketiga adalah apa? Konsisten. Konsisten itu artinya apa? Firman Tuhan tadi bilang apa? Bawalah. Itu pengertian bawalah itu berarti kan perintah. Bawalah itu berarti selalu bawa. Artinya ada satu tindakan. Bawalah. Kita memberikan persembahan persepuluhan kita. Saya tidak mau berdebat angka 1/10. Karena setiap kita ukurannya tidak sama. Kalau Bapak Ibu menganggap 1/10 itu wajib, ini bukan masalah wajib atau tidak wajib, tetapi itu satu 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 angka yang ditetapkan supaya kita tidak bingung. Piro sih yang tak kasih dari gajiku. Semua yang kita punya tadi saya bilang punya siapa? Punya Tuhan. Tetapi Tuhan tidak minta 100%. Tuhan hanya bilang 10%. Dari mana ngitungnya? Kalau saya dari dulu ngitungnya dari income yang saya terima. Contoh, saya terimanya 1 juta. Maka terima 1 juta, saya langsung ambil 10%-nya. 100.000. Saya masukkan di amplop. Saya akan bawa dengan sukacita di awal bulan. Saya masukkan di kotak persembahan. Apakah saya hidup dengan uang 900? Saya harus hidup dengan uang 900.000 itu. Bagaimana caranya? Saya tumpang tangan, saya katakan, Tuhan saya percaya Tuhan adalah sumber berkat. Saya hidup dari income dari gaji yang bos saya kasih. Tapi saya hidup dari berkat Tuhan. Saya tumpang tangan sisa 900.000, saya katakan Tuhan, saya percaya Tuhan memelihara hidup saya. Dari uang 900.000 itu, setiap bulan tidak satu kali pun saya tidak memberikan persepuluhan saya. Dan saya sudah melihat pemeliharaan hidup saya dari pertama saya percaya Tuhan sampai hari ini. Tuhan tidak pernah
melupakan saya. Tuhan memberkati saya. Tetapi bukan saya memberi persepuluhan, lalu saya mikir, pokoknya tak kayak 10, aku dapatnya berapa? 100. Tidak. Ya tadi itu saya bilang, kita memberi dengan sukacita, dengan tulus hati tidak ada maksud. Karena saya mengasihi Tuhan, saya mengembalikan 10%-nya supaya ada persediaan makanan. Artinya apa? Ada dana yang dipakai gereja di tempat saya dimuridkan waktu itu. Lah kalau kita di sini, Bapak Ibu sebagai anggota gereja, gereja ini perlu dana Bapak Ibu. Ini AC bayar, listrik, ini lampu nyala itu pakai listrik. Ya harus dibayar. Tidak ada namanya gratis, nggak ada. PLN nggak ada. Subsidi gereja untuk listrik tidak ada Bapak Ibu. Kita harus tetap bayar. Dan bayarnya pakai rupiah, tidak pakai duit dok itu daun, enggak, pakai rupiah. Kalau pakai daun enak saya bisa cetak daun. Saya bilang Feni, kalau Feni teriak saya, C kurang uang, gampang Fen, Cici cetak uang dulu pakai daun. Masalahnya nggak bisa pakai uang daun Bapak Ibu, pakai rupiah. Rupiah itu dari mana? Ya dari persembahan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ditanam di gereja ini, berilah 10%-nya untuk di gereja di tempat ini. Di gereja kita, Surabaya City Blessing, kita mengenal 3 persembahan. Satu adalah persepuluhan yang kita pakai untuk pemeliharaan gedung, pembayaran gaji security, yang cleaning service. Bapak Ibu kalau gerejanya kotor nggak suka kan? Ini ada yang tukang bersihnya. Dan tukang bersihnya kita bayar pakai rupiah Bapak Ibu. Nah itu uangnya dari mana? Tuhan percayakan Bapak Ibu sebagai bendahara. Lalu Tuhan percayakan apa yang Tuhan kasih, kembalikan 10% masukkan untuk persembahan persepuluhan. Kita mengenal lagi namanya kedua, persembahan apa? Diakonia. Diakonia untuk apa Bapak Ibu? Untuk membantu jemaat yang kekurangan. Kekurangan apa? Anaknya sekolah. Ya, uang sekolah itu kalau uang sekolah negeri masih kita bisa bantu. Kalau dia nggak bisa dapat sekolah negeri, dia sekolah swasta harus bayar. Dan bayarnya pakai rupiah juga, nggak pakai daun, pakai uang monopoli, nggak bisa, pakai rupiah. Kita bantu. Di sini sudah banyak anak-anak yang orang tuanya kurang mampu, kita sekolahkan. Sudah banyak. Mungkin kita nggak bisa sebutkan satu-satu, tapi semuanya tahu eh, ada Ibu Sugi yang koordinator diakonia, menyekolahkan anak-anak yang orang tuanya kurang mampu, ada ayahnya sudah tidak ada, dari orang tuanya nggak ada, kita sekolahkan. Sudah sampai kuliah, dan mereka akhirnya bisa bekerja, terus mereka dapat uang, bekerja, income, kembali lagi persembahannya untuk gereja. Itu yang kedua persembahannya. Kita juga membantu Bapak Ibu yang kesini naik bemo, itu juga dana diakoni yang kita keluarkan untuk transport. Yang ketiga apa? Persembahan apa? Misi. Persembahan misi itu adalah Bapak Ibu kan nggak bisa menginjil ke pelosok desa, ya nggak bisa nginjil kan? Kita terbatas waktunya. Kita yang sudah kerja, kita nggak bisa menginjili ke pelosok-pelosok. Kita ada persembahan misi. Persembahan misi itulah yang kita pakai untuk memberkati orang-orang yang Tuhan utus di pelosok-pelosok untuk memberitakan Injil. Kita nggak bisa berangkat, tapi Bapak Ibu ikut berangkat. Yang berangkat apa? Dananya, uangnya. Sama kan? Kita nggak berangkat, tapi uangnya dipakai untuk memberkati pos PI di luar Surabaya, ada yang di Surabaya, ada yang di Jawa Timur, ada yang di luar pulau. Kita nggak berangkat, tapi dana kita berangkat. Bapak Ibu seneng nggak? Kita ada ada urunan di situ dalam memberkati orang yang nggak mampu, jemaat kita, juga penjangkauan jiwa. Mungkin kita nggak tahu orangnya dijangkau jiwanya siapa, tapi bagi Tuhan nggak penting, tapi kitanya loh. Seneng Bapak Ibu, kita nggak bisa menginjil di pos PI, tapi dana kita bisa dipakai. Dipakai untuk memberkati pos PI.
Jadi di gereja kita ada 3 persembahan. Ya, persembahan persepuluhan, persepuluhan tutup pembelian gedung untuk pengerja, gajinya, yang kedua untuk persembahan diakonia, yang ketiga adalah misi. Firman Tuhan bilang apa? Kalau engkau lakukan ini, lihat, ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Artinya gini, kalau Bapak Ibu dengan, tadi saya bilang apa? Sukacita. Kedua apa? Tulus hati. Ketiga, konsisten. Firman Tuhan tuh ya dan amin. Kita enggak perlu bingung gini, pokoknya tak kei ya Tuhan, balasan ya? Enggak. Kalau kita mengasihi orang yang kita kasihi, Jessica memberi Joshua dengan senang hati, happy. Jessica berharap Joshua membalas. Enggak kan? Karena dia senang. Tapi Joshua karena dikasih dengan baik istrinya, dia juga akan membalas lebih dari apa? Diberi sama Jessica istrinya. Begitu juga Tuhan. Kita kasih janda miskin 2 peser. Tapi saya percaya Tuhan menggantikan. Karena dia punya hatinya sukacita, tulus, dan dia terus-menerus memberi, Tuhan menggantikannya berlipat kali ganda. Tuhan tidak akan pernah, Tuhan bilang janji apa? Aku akan memberkati apa? Berkelimpahan. Loh, berkelimpahan itu artinya apa? Berkelimpahan itu artinya apa? Kalau ini botol diisi sampai tumpah. Kalau sudah sampai berkelimpahan, artinya apa? Berlebihan. Ketika Bapak Ibu lakukan ini, ketika Tuhan memberkatimu berkelimpahan, ingat ada Tuhan yang titipkan kepada Bapak Ibu. Ada bagian orang yang harus kita kembalikan. Jangan sampai kita kalau ini kalau minuman ini ya, kalau penuh, kalau saya tidak tuang, ini diisi luber, gak ada artinya Bapak Ibu, sia-sia, benar. Ini harus penuh, tuang, supaya dapat lagi yang baru. Kalau kita diberkati Tuhan, kita tidak menyalurkan, itu tumpah. Tumpah nggak ada artinya. Suatu saat itu akan berhenti. Karena kita tidak mengalirkan. Kita enggak bisa, saya belajar ya, bukan masalah 10%-nya. Bukan masalah 10%-nya, tapi saya kenal beberapa orang yang hidup bukan dari 90%, mereka hidup dari 10%. Jadi uang yang dia terima 100%, dia kembalikan untuk rumah Tuhan, untuk gereja, itu berapa? 90%. Dia cuma hidup dari 10%. Apakah itu sesuatu yang salah? Tidak, sesuai dengan apa yang dia percayai. Sesuai dengan apa yang menjadi, dia bisa hidup dengan 10%. Masing-masing. Tuhan tidak menuntut 100%, Tuhan bukan menuntut angka, tetapi hati. Tapi 10% itu ditulis supaya Bapak Ibu tahu angkanya. Kalau terima 1 juta, maka 10% itu menjadi kita kembalikan. Apakah itu sesuatu yang wajib? Saya kasih tahu Bapak Ibu, itu bukan masalah wajib tidak wajib. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, itu kayak otomatis. Pengen, saya ini orang yang, saya suka cerita sama Jessica. Tante nih dia suka beli, tapi tidak suka makan. Aneh ya? Saya tuh kalau lihat orang jualan makanan, kue atau apa, saya suka beli. Tapi saya suruh makan itu, bukan enggak suka. Saya enggak suka kue, gitu. Tapi saya suka beli. Nanti orang yang makan saya tanya, enak, enak. Nah, saya kepengen tahu orangnya makan aja, ya sudah. Itu bagi saya sesuatu yang apa ya, ya saya seneng. Maka saya suka bawa apa ke kantor kemana saya bawa. Enak. Tapi kalau makan, enggak, saya enggak makan. Tapi saya suka beli. Nah itu sesuatu yang apa ya, itu otomatis. Sesuatu hal yang di sini. Ada orang yang suka beli untukku dan untukku. Lah tambah gemuk. Oh, maaf yang gemuk. Ya, jadi untukku dan untukku. Kalau saya tuh suka beli, tapi saya enggak makan. Saya kepengen tahu rasanya, suruh Jessica aja yang makan biar dia tambah gendut ya.
Kita bisa menjaga sikap hati kita benar di hadapan Tuhan. Jika kita lakukan ini, saya minta tolong dibuka Galatia 2:20. Ini sampai jam berapa ya? Oh kurang 5 menit ya. Ngomongnya aman nanti. Kita bisa menjaga sikap hati kita kalau kita lakukan ini. Galatia 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang aku sendiri yang hidup. Melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Ini firman mengajarkan kita. Kita ini sudah mati. Yang lama itu sudah mati. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, yang hidup di dalam hidup kita itu siapa? Kristus. Dia sebagai Tuhan, dia sebagai Raja, dia yang mengatur hidup kita. Kita akan bisa menjaga sikap hati. Karena orang sudah mati bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Yang hidup di dalam hidup kita itu siapa? Kristus. Jadi kalau kita bilang, gak bisa aku sukacita, ya berarti kamu masih hidup. Manusia lama masih hidup. Bapak Ibu suka lihat film zombie enggak? Zombie itu kan manusia hidup, antara hidup dan mati. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, aku gak bisa sukacita, ingat zombie. Nah, ayo, zombie siapa yang mau deket? Gak ada orang yang mau deket zombie. Saya kadang-kadang kebohong, film di TV tuh, filmnya kok bagus. Zombie, langsung saya matikan. Nah, Bapak Ibu kalau bilang, aku gak bisa jaga hatiku, ingat zombie. Ayo. Kalau kita menerapkan film, ini loh, hati Galatia 2:20, hidup ini bukan kita lagi, bukan Yunita lagi, tapi Kristus. Jadi kalau mau marah, sekarang mikir dulu. Saya dulu pemarah, sekarang ya mungkin, tapi enggak, kadarnya turun. Ya, kadarnya turun, tidak seperti dulu. Karena saya menyadari ayat ini, bahwa Yunita yang lama sudah mati. Dan dibangkitkan dari waktu kita diselam baptis, bangkit itu Kristus yang hidup. Jadi kalau saya mau marah, saya akan ngomong gini, Tuhan aku mau marah, orang itu bencekno loh Tuhan. Waktu mau marah, wis kadarnya turun, soalnya apa? Nego dulu mbak Tuhan. Jadi saya ngomong, Tuhan aku mau marah loh, orang tuh bencekno Tuhan. Ini. Ketika saya mau marah lagi, kadarnya sudah turun, soalnya apa? Kan ngomong dulu mbak Tuhan. Apakah kita nggak boleh marah? Boleh, tapi pada tempatnya. Tuhan Yesus juga pernah marah, tapi pada tempatnya. Bukan marah tidak jelas, sesuatu yang tidak benar. Saya belajar itu Bapak Ibu. Ketika saya menjaga sikap hati saya untuk tetap memberi yang terbaik, karena saya tahu Galatia 2:20. Setelah kita ngerti Galatia 2:20 bahwa bukan aku lagi yang hidup, maka kita bisa melakukan Roma 12 ayat 1. Kita bisa mempersembahkan hidup kita ini menjadi persembahan yang hidup. Karena Kristus yang di dalam ketika kita. Jadi ketika kita Galatia 2:20, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku, kita bisa mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup. Ketika tuh kita memberikan hidup kita, semua yang kita punya, termasuk uang yang Tuhan percayakan kepada kita dengan senang hati memberi dengan sukacita, tulus hati, dan konsisten. Saya cerita ini semua kepada Bapak Ibu, saya melakukannya. Dan saya melakukannya sampai hari ini. Saya bukan orang yang hebat, bukan. Tapi hanya saya percaya Tuhan itu sebagai Bapak saya, bagi Tuhan saya. Bulan ini Februari, suami saya meninggal, dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. 17 Februari, ini 26. Jadi sudah, ini tahun keduanya. Saya melihat selama 2 tahun ini, Tuhan tidak meninggalkan saya. Dan di masa pandemi pun saya tetap memberikan 3 ini. Persembahan perpuluhan, diakonia, dan misi. Saya tetap memberi. Dan 2 tahun ini saya melihat Tuhan tidak meninggalkan saya, malah Tuhan memberkati. Masalah masih tetap ada, tetapi Tuhan tetap memelihara hidup saya. Saya mau cerita Bapak Ibu tentang, kurang 5 menit. Sebentar ya. Saya mau cerita tentang Bapak Ibu, kira-kira 2019 bulan September, Oktober, 2019 Oktober. Almarhum suami saya itu
Saya bangun pagi, dia ternyata berkebun. Di belakang rumah kami, dia berkebun. Luas juga segini, mungkin segini ya, sepanggung ini. Saya minta sama pegawai saya bibit singkong. Saya ini suka makan singkong, orang desa soalnya. Lalu saya ngomong, saya minta bibit singkong. Pegawai saya tuh dari desa bawa bibitnya bagus-bagus. Dia kalau bawa singkong tuh enak. Apa orang Jawa bilang apa? Peduk ya, putih pulen. Saya bilang sama dia, ibu minta bibitnya, ibu mau tanam. Ibu mau tanam di belakang rumah. Lalu udah dibentuknya dipotong-potong, jadi mungkin 20 sentian ya, potong. Saya taruh, saya pikir saya nyuruh driver saya nanti yang nyangkul ke belakang, karena tanahnya itu harus dicangkul dulu, dibersihin batu-batunya baru saya tanam. Suami saya bangun pagi, dia sudah berkebun, dia sudah tanam itu singkongnya di belakang rumah. Lalu saya bangun pagi, saya lihat, loh siapa yang tanam singkong? Saya lihat, loh yang kamu sudah tanam singkong? Sudah. Terus saya bilang gini, itu tanahnya harus dibongkar dulu, apakah tanah di belakang itu berbatu atau tidak. Tanah, dia jawab gini, tanahnya kelihatan dari atas bagus kok yang dia bilang. Pasti bawahnya bagus. Belum tentu saya bilang. Tapi ya sudah, saya mempercayai dia. Gak mungkin saya cabut lagi ya. Kan sudah ditanam, itu sudah diatur sama dia bagus. Secara ini bagus. Saya udah bilang itu tanahnya harus kita bongkar karena kita baru menempati rumah ini nggak tahu dasarnya itu tanahnya bagaimana. Dia dengan pedenya, bagus itu bagus subur kok dia. Ya sudah, saya berharap singkong itu menjadi sesuatu, saya tunggu, saya siram. Happy saya, senang saya. Saya ngomong sama semuanya, yang ini sudah 5 bulan loh. Itu Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Bulan 5, Februari, 5 bulan. Ada kan singkongnya 5 bulan bisa dipetik. Saya dengan bangga, saya mau cangkul itu, saya mau dapat. Bapak Ibu tahu apa? Singkongnya enggak ada. 5 bulan itu sudah saya bongkar satu, enggak ada. Suami saya bilang, belum, itu baru 5 bulan, 6 bulan. Ya udah, bulan Maret kemudian saya cangkul. Enggak ada. Singkongnya itu masih akar. Tapi yang luar biasa, suami saya bilang, saya waktu itu 1 bulan dia tanam udah tinggi, itu tiba-tiba 2 bulan kemudian, 3 bulan itu umur singkong. Pohonnya itu bisa 3 meter tingginya. Tinggi sekali dan lebat sekali daunnya. Lalu saya ngomong gini, ini singkong kok aneh ya, tinggi sekali dan daunnya hijau-hijau. Suami saya bilang, iya saya kasih pupuk buah. Kenapa singkong dikasih pupuk buah? Buahnya bagus-bagus katanya. Dan setiap sebulan sekali dia kasih pupuk buah. Dan saya bilang, waduh baru saya tahu sekarang singkong dikasih pupuk buah. Ya sudah, tapi itu singkong tinggi 3 meter, akhirnya roboh kena angin hujan. Jadi pagi-pagi saya harus ikat itu pohon, saya tebang ini daunnya saya ambil, saya berdirikan lagi terpaksa cari apa? Kayu, cagak. Karena singkongnya terlalu tinggi. Kemudian 5 bulan nggak ada, katanya suami saya, 6 bulan. 6 bulan, cangkul, nggak ada hasilnya singkongnya. Singkong masih cuma akarnya aja. Segini loh Bapak Ibu, paling seberapa ya, saya mau lihat ya. Ini, si kecil ini loh, cagak itu loh. Ya segini loh, segini. Singkongnya nggak jadi. Ada yang agak lebih besar tapi kecil-kecil. Saya bilang gini, ini kenapa? Akhirnya kita bongkar semua, cuangkul semua. Apa Bapak Ibu yang lihat? Itu tanahnya itu batu semua, geragal. Jadi mungkin sama orang yang punya rumah lama itu ditimbun sama geragalnya di bawah, ditutupi tanah. Kelihatannya tanahnya subur yang atas, tapi bawahnya berbatu-batu. Bibit bagus pun Bapak Ibu, kalau tanahnya batu, ya nggak panen juga. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu pengen menabur di dalam hal keuangan, kelihatannya subur tanahnya, tapi Bapak Ibu nggak tahu batu apa tidak, nggak panen juga. Akhirnya 6 bulan buang waktu sia-sia, bongkar itu buang semua singkongnya, tanahnya, batunya dibongkar semua, nggak bisa dibuat tanaman singkong ternyata. Jadi hanya bisa dibuat tanaman yang pakai polybag di atasnya itu. Gak bisa. Bapak Ibu, kalau engkau punya bibit yang bagus, tapi tempat engkau menabur tidak baik, banyak batu-batunya, Bapak Ibu tidak juga panen.
Kalau kita menabur suatu saat kan kita juga pengen panen, betul? Tapi kalau batu semua, nggak panen. Saya belajar ketika saya mempercayai firman Tuhan ini, saya memberi persembahan, saya ke tempat gereja, saya berbakti. Yang kedua, saya memberikan orang-orang tidak mampu dan saya lihat dulu siapa orang yang saya bantu. Kalau Bapak Ibu memberi di tempat yang nggak benar, contoh, orang ini minta tolong disekolahkan anaknya sekolah. Tapi Bapak Ibu tidak cek dulu siapa orang ini. Orangnya mampu, tapi Bapak Ibu bantu, gak ada hasilnya. Jadi membuat orang ini tambah males, tidak akan hasil apapun. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu menabur misi, dan Bapak Ibu tidak tahu uangnya diapakan, uangnya untuk foya-foya Bapak Ibu nggak tahu, untuk judi juga nggak tahu. Gak panen juga Bapak Ibu. Kalau kita tidak tahu tempatnya untuk menabur dalam hal keuangan, Bapak Ibu bawalah di tempat ini. Karena kita memberikannya, sebelum kita memberi, kita cek dulu siapa yang kita bantu. Artinya kalau Bapak Ibu mempercayakan keuanganmu di Surabaya City Blessing Kemah Raja Wali, saya percaya pasti Tuhan melipat gandakan. Kenapa? Karena kita memberinya di tempat yang benar, tidak ada batunya. Supaya lipat ganda. Kita baca satu ayat lagi. Ayatnya banyak ya Bapak Ibu ya. Kita baca Kejadian 26 ayat 12. Dah, Kejadian 12. Ini tentang Ishak. Kejadian 26 ayat 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Bapak Ibu, saya pengen ayat itu menjadi digenapi dalam hidup Bapak Ibu. Kalau tahun ini Tuhan memberkati hidupmu dengan uang yang ada hari ini, berilah. Bukan masalah jumlah, tapi kerelaan hati dan sukacita dan tulus hati. Bawalah konsisten, terus menerus. Maka ayat ini akan menjadi digenapi Tuhan. Kalau Bapak Ibu dengan sikap hati yang benar, Tuhan itu yang memberikan balasannya apa yang Bapak Ibu lakukan. Maka ayat Kejadian 26 itu 12, 26 ayat 12 itu akan Tuhan genapi. Ketika Bapak Ibu menabur di tahun ini, Bapak Ibu akan menuai juga di tahun ini. Amin. Mau ini digenapi dalam hidup Bapak Ibu? Lakukan yang tadi. Dengan sukacita, dengan tulus hati, dengan terus menerus dan tahu tempatnya. Gak ada batunya tempatnya itu. Maka kau akan panen. Tapi kalau Bapak Ibu tempatnya itu kelihatan bagus, subur, tidak tahu di bawahnya banyak batu, 6 bulan ditunggu juga nggak panen juga. Tahun itu nggak panen juga. Gak ada hasil. Saya mau kesaksian ya. Saya punya pelayanan, Bapak Ibu tahu pelayanan Krakatau yang dulu kita punya? Tahu, ingat di Jalan Krakatau nomor 1? Ingat? Itu sebelum itu ada, itu pelayanan murni dari saya dan suami. Tahun 2000, tahun 99 ketika saya sudah menikah, saya punya satu kerinduan kepada suami saya cerita, saya ini dulu tidak bisa sekolah. Tapi karena saya dapat beasiswa dari sekolah, yayasan, saya bisa sekolah. Tapi ada satu kerinduan di hati saya, kepengen menyekolahkan anak-anak. Dan singkat cerita tahun 2000, kami mengambil anak-anak jalanan. Yang di pinggir jalan kerjanya ngamen, ngecek-ngecek itu di pinggir. Dan Tuhan pertemukan kami dengan orang yang memang di bidang pelayanan ini dan kami sebagai donatur. Dan anak-anak itu kami ambil di pinggir jalan, saya bawa di mobil kami bawa di gereja kami yang lama, dan di lobi gereja ini saya ajari tentang Tuhan. Anak itu dari total terkumpul 12 anak, 15 anak. Setelah mereka percaya Tuhan Yesus itu Februari 2000 tahunnya, saya masih ingat. Setelah itu mereka sekolah.
tahun 2000 Juli, mereka sekolah. Saya sekolahkan di sekolah negeri, SD negeri di tengah kota. Sekolahin ada yang kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 SD. Dan saya harus beli seragamnya lengkap. Jadi waktu itu saya hamil besar, hamil anak saya yang pertama, saya harus ke pasar Blauran beli seragam sesuai ukuran anaknya. Ada yang besar, ada yang kurus, jadi saya catat namanya ini nih. Seragamnya sekolah putih, merah, dan seragam pramuka dan sepatunya, tasnya lengkap. Saya sekolahkan anak-anak itu sampai ada yang merotoli cuma 2 tahun karena mereka harus disuruh kerja sama orang tuanya. Tapi yang luar biasa, anak-anak itu punya Tuhan tuh gini. Setiap Senin kami ketemu, kita nggak cerita Tuhan Yesus, mereka punya kesaksian. Dia bilang, saya kalau bilang gini, siapa yang mau cerita Tuhan Yesus? Saya kak, saya kak. Dia bilang gini, iya kamu mau cerita apa? Kak, saya itu, kan mereka tinggal di gubuk-gubuk di rombong pinggir jalan. Adik saya nangis, nggak ada susu di rumah. Nggak ada susu, diudek lagi. Saya berdoa, loh adiknya nangis minta susu. Dia bilang gini, Tuhan ini nggak ada susu. Dia bilang, Tuhan Yesus. Dia bisa sebut Tuhan Yesus. Nggak ada susu buat adikku. Dia kasih air gula. Tidak lama kemudian ada orang pelayanan nggak tahu dari mana. Kasih susu 1 kotak besar. Dia bilang, puji Tuhan, Tuhan dengar doaku. Ada lagi yang ngamen, zaman dulu ada Surabaya Madura kan pakai kapal ya. Kapal. Ombaknya besar. Dia pegangan cagak katanya, pegangan tiang. Tuhan Yesus, tolong jangan ombaknya besar. Enggak lama ombaknya reda. Bagi saya, bukan mengkristenkan orang, tapi dia percaya Yesus dalam hidupnya. Dan itu adalah pelayanan pertama saya di dalam misi penjangkauan jiwa. Saya lebih menyalakan anak-anak. Jadi hari ini yang saya terima panennya, Pak, taburan saya dengan sukacita, dengan tulus hati. Hanya untuk memberikan mereka ini sekolah yang lebih baik. Dan terus menerus sampai ruang sekolah mereka. Yang saya terima hari ini Bapak Ibu tahu. Saya hanya SMA, sekolah pun 2 tahun, sekolah itu bayar hanya setahun. 2 tahunnya itu beasiswa dari yayasan. Karena nilainya harus bagus dapat yayasan 2 tahun beasiswa. Hari ini Bapak Ibu tahu enggak? Tuhan memberkati anak saya 2. Dan sekolahnya bukan di Indonesia. Saya enggak bilang Indonesia jelek. Tapi Tuhan mempercayakan 2 anak saya itu sekolah di luar negeri. Dan itu uangnya dari mana? Saya enggak tahu. Saya percaya ketika saya memberi dengan hati sukacita. Tuhan memelihara hidup anak-anak saya. Maka kejadian 26:12 itu tergenapi Bapak Ibu. Saya hanya lulusan SMA, tapi anak-anak saya lulusan di luar negeri yang jauh lebih dari mamanya. Bapak Ibu mau menikmati seperti itu? Maka Tuhan akan melakukannya. Balik lagi tadi. Saya mau Bapak Ibu semua itu diberkati. Tapi ketika engkau diberkati, kembalikan. Kalau hari ini engkau belum bisa memberi, bukan masalah jumlah. Saya percaya setiap Bapak Ibu dipercayakan Tuhan. Beri dengan sukacita, bukan masalah jumlah, tapi kerelaan hatimu. Maka kau kan lihat, ujilah aku, kata Tuhan. Kalau Bapak Ibu hari ini kurang, berdoa sama Tuhan. Ketika kau lakukan memberi, Tuhan akan memelihara hidupmu dan lakukan hidupmu itu dengan baik. Bekerjalah dengan baik, bertanggung jawab. Maka Tuhan lihat dan Tuhan memberkatimu luar biasa. Saya selesai sampai hari ini, saya minta tim musik bantu saya. Saya minta Pastor Hari. Terima kasih Tuhan memberkati untuk firman pagi ini. Mau memberi, mau belajar memberi dengan tulus hati. Ada? Oke, puji Tuhan, boleh turunkan tangan. Ketika kita memberikan pemberian dengan cara yang benar, tadi Bu Yunita udah bilang ya, gak usah berharap nanti kita diberkati, tapi Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa. Justru ketika apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan. Nah, hal itu hanya dialami oleh orang-orang yang belajar taat. Salah satu ketaatan itu dari pemberian kita. Bukan masalah jumlah
tapi hati kita yang paling penting. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami belajar firman Tuhan yang sangat luar biasa Tuhan. Tiba waktunya kami sebagai orang-orang yang mengasihi Engkau, kami benar-benar mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tuhan, lebih lagi ajari hidup kami supaya kami belajar memberi. Bukan hanya supaya kami nanti diberkati, tetapi supaya banyak orang diberkati juga lewat apa yang bisa kami lakukan. Karena kami tahu, kami terpanggil, Tuhan panggil untuk menjadi orang percaya. Bukan hanya kami hanya menerima berkat, tetapi supaya hidup kami pun menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, kami mau, kami bersedia memberikan dengan sukacita, dengan tulus hati. Dan kami mau terus-menerus memberi dengan konsisten kepada Engkau. Karena kami tahu kalau sampai kami hidup saat ini, itu semua karena pemeliharaanmu yang luar biasa. Terima kasih untuk penyertaanmu yang luar biasa. Bapak Ibu semuanya, bisakah Bapak Ibu bangkit berdiri? Mari kita akan tutup ibadah kita, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah, bertumbuhlah dalam damai sejahtera dengan melakukan firman Tuhan yang telah engkau dengar pada hari ini. Maka kasih karunia dari Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu semuanya. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai ketemu kita minggu depan.